Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Nursakina dengan nomor NIM 4112011004. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait proposal riset mahasiswa yang telah saya buat sebelumnya. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal riset mahasiswa saya yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pengungkapan Environmental Social Governance atau yang disingkat dengan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor pertambangan batubara periode 2019 sampai 2022. Latar belakang mengapa topik ini penting untuk dibahas yaitu pertama, meningkatnya perekonomian global akibat konsep industri 5.0. Konsep Industri 5.0 adalah sistem di mana teknologi atau robot terhubung dengan otak manusia dan bekerja sama sebagai kolaborator. Nah, dengan meningkatnya perkembangan konsep Industri 5.0 ini, maka perekonomian global itu semakin meningkat dan akibatnya proses bisnis perusahaan di era ini semakin meningkat. Yang kedua, selain memastikan pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan profit perusahaan, perusahaan juga harus memastikan terkait keberlanjutan perusahaan. Lalu, utamanya, stakeholder itu menilai kemampuan keuangan perusahaan dari laporan keuangan. Padahal ada beberapa informasi non-keuangan yang tidak kalah penting, seperti strategi, kompetensi, sumber daya, serta informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang tidak dapat diungkapkan di laporan keuangan, merupakan aspek penilaian yang penting yang memungkinkan perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga, mengacu pada bursa efek berkelanjutan PBB atau Sustainable Stock Exchange mengungkapkan bahwa negara-negara anggota PBB menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dan diharapkan semua perusahaan mampu mengungkapkan dampak praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG paling lambat pada tahun 2030. Lalu yang keempat, walaupun sektor pertambangan menjadi top performer dengan capaian pertumbuhan kumulatif sebesar 259,47% menurut kemenko.go.id, realisasi PNBP-SDA ini atau penerimaan negara bukan pajak utamanya didorong oleh harga komoditas minerba, terutama batu bara. Tetapi kontribusi perusahaan tentang pengelolaan hidup, lingkungan hidup kian marak dipertanyakan akibat terjadinya perubahan iklim secara global yang disebabkan oleh kegiatan seperti pembakaran batu bara yang dapat menimbulkan efek gas rumah kaca, polusi udara yang dapat menimbulkan hujan asam, penyakit pernafasan bagi pekerja dan warga yang tinggal di sekitarnya, dan pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan isu lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Lalu, yang kelima, terkait dengan anjuran PBB untuk menerbitkan laporan sustainability report, pemerintah juga memberikan regulasi terkait seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan OJK yaitu POJK nomor 51 POJK 03 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Lalu, selanjutnya, laporan berkelanjutan atau sustainability report ini
Selain menyajikan hasil operasional ESG, laporan berkelanjutan ini juga dapat berfungsi sebagai alat penilaian strategis dan platform berkomunikasi dengan investor. Laporan berkelanjutan juga berfungsi sebagai pemeriksaan kesehatan tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan, guna meningkatkan keberlanjutan dan mencapai hasil positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya. Lalu, yang terakhir, terdapat beberapa penelitian terdahulu. Menurut penelitian oleh Durlista dan Wahyudi serta Bualai, memberikan hasil temuan penelitian yang berbeda-beda, yang mana bervariasi apabila dinilai secara individu. Tetapi menurut Irma et al. Tahun 2021, yang juga menguji penelitian dengan topik yang sama, memberikan hasil temuan bahwa dimensi ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu juga ada penelitian yang lainnya seperti dilakukan oleh Inawati dan Ramawati, Ismail et al. Yang menghasilkan temuan bahwa faktor sosial, environmental, dan governance semuanya memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor non-keuangan. Inkonsistensi ini dapat disebabkan karena perbedaan pengambilan data dan periode penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini berjumlah 15, yang mana apakah environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure mempengaruhi kinerja keuangan yang dibagi dalam bentuk rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan investasi. Terdapat tujuan pada penelitian ini. Dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, perusahaan dapat menerbitkan laporan berkelanjutan yang tidak hanya melaporkan kinerja operasional ESG, tapi juga sebagai komitmen dalam menanggapi isu lingkungan dan sebagai pertimbangan penilaian calon investor sebelum investor dapat menanamkan modalnya pada perusahaan. Sedangkan tujuan khususnya untuk melakukan pengujian secara empiris dan mendalam mengenai pengaruh pengungkapan laporan berkelanjutan faktor ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu manfaatnya terdapat 4 manfaat. Ada manfaat teoritis, yaitu sebagai bentuk penerapan legitimasi teori, stakeholder teori, dan signaling teori. Yang kedua dan ketiga dan keempat ada manfaat praktis bagi peneliti untuk memperluas cakupan tinjauan literaturnya. Manfaat praktis bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan transparansi pengungkapan informasi ESG. Lalu yang keempat, bagi penelitian lain dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalah dalam penelitian ini, pertama penelitian ini dengan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder, dan menggunakan situs BI untuk mengakses laporan keuangan dan situs resmi perusahaan untuk mengambil data laporan berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada lingkup penelitian terbatas pada perusahaan subsektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga, batasan waktu penelitian dari tahun 2019 hingga 2022, dengan cakupan perusahaan yang menerbitkan data laporan berkeuangan dan laporan berkelanjutan secara berturut-turut selama periode penelitian. Lalu kajian teori, di sini pada penelitian ini menggunakan 3 teori, yaitu legitimasi teori, stakeholder teori, dan signaling teori. Kajian literatur, berikut kajian literatur yang membahas terkait penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama. Lalu, kerangka penelitian yang dapat kita simpulkan dari rumusan masalah serta tujuannya, yaitu dengan X1 environmental disclosure,
X2-nya social disclosure, dan X3-nya governance disclosure terhadap kinerja keuangan, rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan investasi. Maka dari rumusan masalah itu kita dapat kembangkan menjadi 15 hipotesis, yang mana hipotesisnya terbagi menjadi H1A sampai H1E, H2A sampai H2E, serta H3A sebagai sampai H3E. Berikut terkait metode penelitian, operasi variabel dan pengukurannya. Variabel dapat kita rumuskan bahwa variabel independen itu terkait environmental score, social score, dan governance score dengan rumus total pengungkapan per item dari perusahaan dibagi dengan jumlah keseluruhan pengungkapan item per topik. Lalu variabel dependennya dari rasio likuiditas kita memakai pengukurannya current rasio dengan rumus current asset dibagi current liability. Yang kedua, rasio solvabilitas menggunakan indikator ROA dengan pengukurannya net profit after tax dibagi total aset. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas dengan pengukurannya inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory. Yang keempat, rasio profitabilitas dengan pengukuran net profit margin dan rumus net income per sale dibagi sales dikali 100%. Lalu rasio investasi atau ROI, income from investment dikurangi investment expense dibagi investment cost dikali 100%. Lalu jenis dan sumber data yaitu menggunakan data rasio laporan keuangan triwulan perusahaan pertambangan subsektor batubara selama tahun 2019 sampai 2022 yang terdaftar di BI melalui situs www.idx.co.id. Waktu periode penelitian ini yaitu 2019 sampai 2022. Lokasi penelitiannya melalui situs Bursa Efek Indonesia. Lalu objek penelitiannya yaitu perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BI selama tahun periode 2019 sampai 2022. Teknik penetapan jumlah sampelnya, semua perusahaan pertambangan subsektor batubara yang konsisten menerbitkan laporan keuangan triwulan di BI dan laporan berkelanjutan selama tahun 2019 sampai 2022 berturut-turut. Lalu teknik penarikan sampelnya, populasinya menggunakan perusahaan subsektor pertambangan batubara di BI 2019 sampai 2022. Lalu penarikan sampelnya dengan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI selama 2019 sampai 2022, lalu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, lalu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan penyajiannya mata uang dolar, lalu perusahaan yang menerbitkan laporan berkelanjutan dari tahun 2020 sampai 2023. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan database dengan basis data. Lalu teknik penetapan jumlah sampel, pengolahan data intersekunder menggunakan Microsoft Excel dan pengujian hipotesisnya menggunakan SPSS 26.0. Metode penelitian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pertama ada statistik deskriptif, yang mana statistik ini digunakan dalam analisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum atau generalisasi. Utamanya statistik deskriptif ini menyajikan data dalam bentuk tabel grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan perhitungan modus, median, desil, dan persentil. Lalu kedua adalah analisis regresi linear berganda. Dilakukan untuk menentukan sejauh mana pengaruh variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen. Lalu ada uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah terdapat masalah normalitas dan linearitas pada data penelitian.
Jika terdapat masalah dengan asumsi klasik, maka akan mempengaruhi pengujian hipotesis yang menyebabkan hasil uji hipotesis tidak akurat. Uji asumsi klasik terdiri dari tiga, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Lalu ada analisis uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang mana variabel independen dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Lalu ada uji simultan untuk menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, dan uji parsial untuk menilai pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Uh, Sekian presentasi proposal riset yang telah saya lakukan sebelumnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.